Shalom, puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana sih membangun sebuah komunitas yang sehat. Secara khusus bagaimana kita bisa ada dalam sebuah komunitas meskipun ada konflik, ada persoalan, kita tetap kompak. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akui ya dalam kondisi yang manusia itu lebih cenderung kepada individualistik. Tapi kita melihat spirit untuk membangun kebersamaan itu ada di mana-mana. Ya, sebagai contoh kita melihat karena memiliki minat yang sama, hobi yang sama, orang itu bisa berkumpul bersama-sama. Misalnya hobi goes, naik sepeda. Mereka punya grup sendiri, ya. Moge misalnya, pokok ada beberapa aktivitas hobi mereka itu mereka bisa menyatu. Tetapi apakah betul di dalamnya bisa ada sebuah komunitas yang betul-betul sehat? Enggak juga. Ya, kita akui dengan jujur bahwa memang kita tidak bisa sendirian. Bahwa kita sudah didesain, dirancang oleh Allah untuk hidup bersosial. Kita perlu hidup bersama-sama dengan saudara kita yang lain. Jadi kita perlu berdampingan. Jangan coba-coba kita menyendiri. Kita butuh teman untuk bisa menguatkan kita. Nah, saudaraku, tentu dalam gereja kita akan belajar untuk memahami ini betapa pentingnya komunitas rohani. Ya, hari Minggu kita bisa berkumpul bersama-sama. Bahkan kita bisa duduk berdampingan di gereja. Tetapi pertanyaannya, apakah betul-betul komunitas dapat kita bangun? Saya yakin sulit. Ya, minggu mendatang, minggu sore kebetulan saya dapat jatah pelayanan sekali sore. Saudaraku, saya menyampaikan hal ini, bagaimana ya, komunitas kecil itu, saudaraku, bisa menghasilkan gaya hidup. Dari mulut kita, kata-kata kita, sikap kita. Nah, jadi kita butuh komunitas yang kecil, yang bisa membangun kehidupan kita. Yaitu komunitas rohani. Komunitas rohani adalah tempat yang terbaik untuk kita belajar, berinteraksi, bertumbuh bersama-sama. Ya, saudaraku, dalam kebersamaan itu kita bisa belajar untuk bagaimana kita bisa memahami satu yang lain, kita diasah. Di dalam komunitas itu kita bisa menemukan nasihat, saling menasehati, saling mengingatkan, saling mengampuni, ya, saling mendoakan, ya, saling mengasah juga, ya, saling memaafkan. Ada begitu banyak kata saling dalam perjanjian baru, bukan silang. Jadi kita membutuhkan sebuah komunitas. Saya begitu terkesan melihat teman-teman yang membangun komunitas yang selalu bersama-sama atau KTB, kelompok tumbuh bersama. Karena mereka sadar nggak mungkin bisa bertumbuh sendirian. Bersyukur kalau yang sudah menikah punya pasangan hidup. Paling tidak mereka berdua bisa membangun sebuah komunitas. Itu pun nggak cukup. Butuh pasangan lain. Nanti kita akan belajar tentang parenting yang sudah menikah. Kita butuh komunitas bagaimana kita bisa membangun semangat kebersamaan kita dalam keluarga. Yang jelas kita butuh komunitas. Cuma dalam komunitas itu kita dipengaruhi atau mempengaruhi. Jujur kita banyak punya kecenderungan untuk apa? Untuk dipengaruhi daripada mempengaruhi. Ini celakanya, nanti kita akan belajar melihat satu contoh yang menarik dalam Alkitab. Saudaraku yang saya kasih, mari kita melihat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ini latar belakang masalah yang coba kita pikirkan bersama-sama. Saudaraku, kita renungkan bersama-sama sehingga kita bisa memahami persoalan apa yang bisa membuat kita itu tidak kompak. Ya, sulit untuk disatukan. Saya bacakan ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Amin. Kita lihat, dikatakan karena dalam Kristus. Ini dasar perenungan kita. Paulus waktu menulis surat ini, beliau sedang ada di penjara di Roma. Beliau kirim surat karena beliau mendapatkan kabar adanya ketidakkekompakan dalam jemaat yang ada di Filipi. Mereka tidak kompak. Sehingga Paulus menulis, dia berbagi, memang ada persoalan di gereja Filipi di mana ada yang melayani dengan motivasi yang gak benar. Melayani untuk menonjolkan dirinya, melayani untuk mencari kepentingan pribadi. Paulus katakan gak usah dipersoalkan. Jadi Paulus tidak merasa tersaingi oleh karena ada orang yang semacam itu. Walaupun dia punya motivasi yang salah. Dalam pasal 1 kita lihat. Yang penting Yesus bisa diberitakan. Itu kedewasaan Paulus. Nah lalu kemudian beliau ceritakan bagaimana konsepnya dia, konsep diri ya dalam menghadapi penderitaan pergumulan hidup. Dalam Filipi pasal 1 ayat 27 dan seterusnya. Lalu masuk ke pasal 2 ke inti poinnya. Dalam pasal 1 ayat 1 beliau menjelaskan tentang hakikat orang Kristen yang ada di gereja Filipi. Dikatakan orang kudus, artinya orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Itu dimungkinkan karena mereka ada di dalam Kristus. Dan menariknya, di dalam Kristus itu dikatakan ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Tetapi menarik dalam ayat 2 ini, sempurnakanlah sukacitaku. Bukan Paulus tidak bersukacita. Surat Filipi nuansa sukacita itu begitu dalam. Sehingga kata kunci dari surat Filipi ini adalah sukacita. Sukacita. Saudaraku, Dr. Warren Wiersbe menulis buku Sukacita di dalam Kristus. Meskipun Paulus ada di penjara, tapi beliau berkatakan sempurnakanlah sukacitaku. Berarti dia sedang menuntut, dia tidak kehilangan sukacita, tapi dia ingin betul-betul mengalami yang namanya sukacita yang penuh. Kenapa? Karena rupanya adanya ketidakkekompakan dalam gereja. Tidak sehati, sepikir. Ya kita akui dengan jujur, ya masing-masing kita punya kehendak bebas. Kita punya latar belakang yang berbeda. Apalagi di dalamnya kalau ada orang yang belum selesai dengan masalahnya. Karena dia dibesarkan dari keluarga yang bermasalah. Misalnya dari keluarga yang tidak mengalami namanya hati Bapa. Misalnya. Itu pasti jadi masalah di gereja. Atau dalam keluarga, dia punya problem dalam keluarga. Saya amati. Begitu banyak masalah-masalah yang muncul dalam gereja disebabkan akibat di rumah tangganya. Dia berpikir dalam gereja jauh lebih baik. Dia ingin lepas dari masalah di rumah. Justru di gereja menjadi troublemaker juga. Kita tahu memang kita punya luka-luka mungkin masa lalu kita. Lalu kumpul. Sulit. Sehingga dikatakan ya tidak satu kasih, tidak satu jiwa, tidak satu tujuan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan ini masalahnya. Kenapa tidak sehati sepikir? Karena mereka mencari kepentingannya sendiri. Fokus mereka hanya kepentingan pribadi. Kalau toh dia melayani, dia berkhotbah. Ya, dia punya kemampuan talenta, itu untuk kepentingan pribadi. Ketika kecentok, dia kecewa. Karena apa? Orientasi pada diri. Ini paling penyakit, paling hebat dalam gereja. Nah saudaraku, lalu yang kedua mencari puji-pujian yang sia-sia. Artinya ya ingin menonjolkan diri.
dengan potensi yang dia punyai. Nah, saudaraku yang saya kasih, diulangi lagi di dalam ayat 4, memperhatikan kepentingan diri. Sehingga apa? Sehingga orang lain diabaikan. Karena dirinya yang ingin diutamakan, ingin diservis, walaupun dia tidak minta. Ini paling bahaya kalau itu rohaniwan. Ingin dilayani, ketika tidak merasa dilayani, protes, marah, berontak. Itu banyak terjadi di gereja. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena apa? Karena kita ini punya kepentingan. Ketika kepentingan pribadi tidak terpenuhi, kita berontak. Itu masalahnya. Mengapa saya punya beban, tadinya tema sore ini enggak ini. Saya katakan Tuhan berikan, ya kita ubah tema sore untuk ini sama dengan pagi. Ini beban Tuhan taruh di hati saya. Nah saudaraku, Paulus di penjara langsung menegur. 2 pentolan rohaniwan di gereja Filipi. 2 perempuan, rupanya perempuan, bukan semua perempuan ya, bisa menjadi troublemaker. Karena perempuan kan, saudaraku, ya memang punya telinga 2. Seringkali telinganya tidak begitu berfungsi, mulutnya lebih berfungsi. Saudaraku, mengapa kapan-kapan kita bicara tentang memang lidah tak bertulang. Ya saudaraku, kita lihat dalam Filipi 2, Filipi 4 ayat 2. Yudea kunasehati dan Sintike kunasehati. Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ini masalah pemimpin. Mereka tidak sehati sepikir. Nah, apa yang dapat kita pikir? Lihat dari gambar ini pasal, ya. Itu saling bisa masuk begitu ya. Kalau enggak, kan enggak bisa. Nah Tuhan ingin kita seperti itu bisa melengkapi. Kita bisa berbeda. Cara berpikir, cara pandang. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sejarah gereja. Sejarah gereja mempertontonkan, memperlihatkan bahwa ancaman yang terbesar ya bagi kesatuan komunitas Kristen itu bukan datang dari luar. Justru muncul dari dalam. Nah, munculnya masalah dari dalam dipakai oleh setan, dipakai oleh politik. Itu kan yang kita lihat waktu kasus, saudara mungkin ada yang belum lahir ya, kasus HKBP. Karena kepentingan masalah pemilihan ketua sinode. Dipakai juga oleh politik karena tahu kekuatan HKBP dengan nomensennya yang begitu kuat. Supaya dipecahkan. Tapi dimulai dari dalam. UKSW, Universitas Kristen yang begitu luar biasa. Era dulu ketika istri saya masih kuliah di sana. Begitu hebatnya. Gara-gara pemilihan rektor. Ya, mereka cekcok. Dipakai oleh luar, tapi mulai dari dalam. Jadi rupanya perselisihan, perpecahan itu jauh lebih efektif, lebih berhasil untuk membuat gereja atau tubuh Kristus kehilangan hakikatnya, kehilangan keberadaannya dibandingkan tekanan dari pihak-pihak orang yang tidak seiman dari luar. Justru dari saudara seiman. Tolong dipahami. Dengarkan, kita ini semua mantan-mantan pendosa. Ya, memang hakikat dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib. Tetapi potensi dosa itu masih ada. Mengapa kita perlu di backup oleh teman saling menguatkan dalam sebuah komunitas. Kita belajar untuk saling mempengaruhi. Istilah kalau dalam dunia luar, aura, positifnya. Bisa dialirkan, bukan yang negatif. Kalau saudara kumpul dengan orang yang suka gosip, lama-lama saudara juga gosip. Kalau kita kumpul dengan orang suka gosip, lama-lama kita nggak kuat dengar nada-nada negatif dari orang tersebut. Ini hal yang perlu kita pikirkan. Jadi mulai dari dalam. Dan orang dalam inilah yang seringkali membuat hakikat gereja itu menjadi hilang. Jadi kita melihat dari ayat yang kita baca tadi, penyebab utama tidak bisa menyatu, tidak kompak itu oleh karena kita mencari kepentingan diri sendiri, menganggap diri kita yang paling the best, lebih utama.
Terutama kalau kita punya potensi, kita punya bakat, kita punya talenta, kita sudah punya tanggung jawab besar, kita punya jabatan, ya punya pengalaman, punya kekayaan, dan punya kelebihan. Kita ingin diberi porsi, diberi yang utama. Ini bahaya sekali. Kalau kita dasari tadi doanya Fani, anugerah, dasar anugerah. Saya bisa kaya, saya bisa punya potensi, saya bisa talenta yang banyak, itu anugerah. Saya yakin beda sikapnya. Kalau kita hanya berdasar oleh karena kita merasa kita hebat, maka kita ingin diutamakan. Lebih lagi kita ingin menonjolkan diri, mencari puji-pujian. Walaupun dalam faktanya kita tidak mencari pujian. Tapi dalam prakteknya tanpa kita sadari dengan sikap kita itu sebenarnya kita ingin dipuji. Mengapa ketika kita dikata-katain, kita tidak bisa terima, itu tandanya karena kita senang dipuji. Saudaraku yang saya kasih, jadi sifat egois dalam diri orang-orang Kristen itu menjadi penyebab utama perselisihan dalam gereja. Inilah penyakit sifat egois ini. Egoisme gak jauh beda dengan liberalisme, materialisme, bahkan relativisme. Semua yang isme itu ada kaitan dengan egoisme ini. Menjerat. Egoisme itu menjerat, mengikat jiwa. Sehingga kita tidak lagi memiliki jiwa merdeka. Jadi sifat mementingkan diri membuat kita tidak merdeka. Jiwa kita enggak merdeka karena terikat. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai solusi, bagaimana mengatasi rasa egoisme itu. Ini kuncinya di Filipi 2 ayat yang kelima. Saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Untuk supaya bisa kompak. Memang kita ini punya ego. Tapi bagaimana kita punya ego, punya konsep yang bisa berbeda, yang bisa menjadi penyebab keretakan hubungan. Cobalah kita miliki pikiran perasaan Kristus. Kata hendaklah itu dalam bentuk imperatif, perintah. Bukan himbauan. Himbauan itu bisa dilakukan, bisa tidak. Perintah enggak bisa tidak, harus dilakukan. Saudaraku yang saya kasih, hendaklah. Jadi perintah yang harus kita responi untuk kita taati. Dan bentuk waktu, bentuk present. Bentuk kala kini, waktu sekarang ini. Artinya terus menerus. Terus menerus. Terus menerus memiliki pikiran perasaan Kristus. Jangan ketika di gereja kita aminkan, iya besok enggak. Terus menerus karena bentuk present, kala kini. Dan aktif bukan pasif. Berarti ada niat dalam diri kita terus. Jadi dari ayat kita bisa melihat, kita diperintahkan untuk terus memiliki pikiran Kristus, berpikir seperti Kristus. Jadi lebih tepat, saya nggak tahu terjemahan Indonesia menggunakan pikiran dan perasaan. Sebenarnya kata kunci adalah pikiran. Pikiran adalah pusat dari hidup kita. Mengapa dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan jangan kamu serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2, jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah kamu melalui pembaruan pikiranmu. Dalam teks Yunani, your mind, knows. Jadi bukan budimu. Lebih tepat akal budi atau your mind, pikiranmu. Sehingga kita mampu membedakan mana kehendak Allah. Kalau kita baca selanjutnya, mana yang berkenan. Jadi pikiran adalah saudaraku pusat. Ketika kita bertindak, ketika kita berkata-kata, pikiran. Kalau anak-anak muda, kalau selalu ngomong cenderung ke jorok. Karena pikirannya jorok. Dia bisa melakukan sesuatu aneh kalau sampai ada maaf. Ada kegiatan misalnya memperkosa anak misalnya. Karena pikirannya jorok, setiap hari mungkin nonton media sosial dan ingin ekspresikan pikiran sebuah tindakan. Karena dari pikiran menghasilkan tindakan, karena itu Paulus katakan supaya kamu bisa kompak. Biarlah pikiran Kristus itu menguasai kamu setiap hari. Jadi sasaran dari kekristenan itu adalah keserupaan dengan Kristus. Dalam pikiran dan dalam perbuatan. Dalam terjemahan BIMK,
bahasa Indonesia masa kini atau BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Artinya pikiran, perasaan, kehendak Yesus ada dalam dirimu. Jangan pakai pola dunia. Ya kalau orang sudah terluka memang minta ampun, dia gak pakai kekuatan apapun untuk menutupi luka itu dengan cara-cara, saudaraku, menarik massa untuk mendukung dia. Mari kita lihat contoh. Saudaraku, coba tolong ditayangkan 2 Samuel pasal 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Samuel pasal 15 ayat 3 sampai ayat 6. Dikatakan demikian, maka berkatalah Absalom kepadanya, lihatlah perkaramu itu baik dan benar. Tapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku. Dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkanlah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Ayat 6 ini menarik. Cara yang demikianlah diperbuat oleh Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Absalom memang terluka. Tapi sebenarnya kalau dia sadar, ya, dia lupa diri. Ini kadang-kadang orang sudah salah itu lupa diri. Enggak sadar diri. Ya, dia membunuh adik satu bapak, lain ibu, yaitu Amnon. Karena Amnon memperkosa adik kandungnya, Tamar. Dia bunuh. Memang bapaknya tidak memberikan sanksi, dia adalah pangeran. Yang disiapkan oleh bapaknya untuk menjadi raja pengganti ayahnya Daud. Jadi ayahnya cenderung mendiamkan dia. Rupanya lama-lama ketika didiamkan dia merasa tidak nyaman. Dia mulai menggalang kekuatan, dia menarik orang sekitar 50 orang. Orang yang mau datang menghadap raja untuk menyelesaikan masalahnya dicegat di pintu gerbang. Dicegat. Dia katakan masalahmu sebenarnya masalah baik. Ya, dikatakan dalam ayat yang ketiga. Perkaramu itu baik dan benar. Tapi dengarkan. Kalau kamu menghadap raja, enggak didengar oleh raja. Fitnah. Padahal raja itu bapaknya. Fitnah. Raja enggak mungkin dengar. Doakanlah supaya aku yang jadi hakim membantu kamu yang mendengar masalahmu dengan dicium-cium. Dan kita tahu kemudian kan, semua ikut Absalom mencuri hati. Hati-hati. Orang yang bermasalah itu coba mencuri hati orang lain untuk membuat satu kekuatan untuk melawan. Dan benar Daud sampai dikejar mau dibunuh oleh anaknya sendiri. Absalom mengadakan kudeta. Karena jiwanya tidak merdeka. Yang dia pikirin adalah dirinya. Dia tidak memikirkan kepentingan negara. Dia ingin menyingkirkan ayahnya, kan dia merasa ayahnya adalah penghambat. Dia putar balik fakta supaya orang tertarik pada dia dengan dicium, dilayani. Kalau kamu datang ke saya masalahmu aku dengar, aku bantu selesaikan. Mari saudaraku, dari hal ini kita akan belajar. Jadi kembali pada teks yang kita pelajari hari ini. Jadi Paulus ingin menekankan kepada jemaat yang ada di Filipi agar mereka tidak membiarkan jiwa yang tidak merdeka, jiwa yang terikat, jiwa yang merusak atau destruktif itu terus dibiarkan berkecambah, bertumbuh dalam komunitas mereka. Melainkan seharusnya mereka memiliki jiwa seperti Kristus. Itu yang Paulus kehendaki. Jadi jiwa yang tidak terikat, tapi jiwa yang merdeka. Nah saudaraku, jadi kunci untuk kompak menyatu dalam sebuah komunitas adalah menaruh sifat jiwa Kristus yang merdeka itu ke dalam jiwa kita. Sehingga sifat diri yang egois
yang cenderung ke diri kita. Kita kikis. Tapi rupanya bicara kedewasaan itu bukan bicara masalah umur. Ada orang yang sudah waktunya dia dewasa tapi kayak anak kecil. Ketika disinggung tentang dirinya nggak mau terima. Ini yang terjadi di gereja Filipi, Yudea dengan Sintike. Dan dua orang ini memberikan pengaruh dalam komunitas di gereja Filipi. Nah saudaraku, sifat jiwa Kristus yang merdeka perlu kita miliki. Pertanyaannya, sifat jiwa Kristus yang merdeka seperti apa? Ada 4 yang dapat kita lihat dari Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yang pertama, jiwa yang merdeka itu sampai tidak keberatan untuk mengabaikan hak dirinya. Jiwa yang merdeka yang tidak terikat, saudaraku, dia rela melepaskan haknya. Dia tidak menuntut hak atas dirinya. Itu kita lihat dalam Filipi 2 ayat 6. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Harusnya Yesus itu apa? Diperhatikan, ke aku semua. Enggak. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Kita lihat di sini. Sebelum ia dilahirkan lewat darah anak Maria, Bunda Maria, ia adalah Allah. Setelah beliau menjadi manusia, beliau tetap Allah. Setelah dia bangkit dan naik ke surga, dia juga tetap Allah. Dia adalah Allah yang selalu ada. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Ia bukan ciptaan. Ya, dia adalah pencipta segala sesuatu yang ada. Sebagai pencipta, dia berhak untuk mendapatkan penghormatan, kemuliaan. Tapi dikatakan dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Walaupun dia Allah, dia tidak mempertahankan kealahannya. Kita lihat eksegesinya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah yang harus dipertahankan. Menarik, ada 3 kata dalam, kata rupa, dan kata kesetaraan. Pertama kata dalam, dari kata huparkon. Dalam bahasa Inggris sedikit lebih bagus. Kata dalam itu dari kata being. Nah kata being itu hakikat, keberadaan. Tapi enggak jelas keberadaannya bagaimana. Tapi dalam teks Yunani, huparkon, ditulis dalam bentuk present participle auris. Auris itu bentuk past tense, menunjukkan kekekalannya. Dari dulu dia adalah Allah, tidak berubah. Nah bentuk present kala kini, artinya keberadaan Yesus tetap Allah. Walaupun dia menjadi manusia tetap Allah. Dan dia tidak hilang hakikat kealahannya. Karena Allahnya 100%, manusia 100%. Luar biasa ya. Kenapa dia Allah? Dia sanggup menunjukkan sifat-sifat Allah dalam hidupnya. Kenapa dia manusia? Dia menunjukkan sifat-sifat manusia yang dialami oleh Yesus. Nah saudaraku, jadi ini menjelaskan tentang kekekalannya. Keberadaan yang kekal, yang tidak berubah. Dia adalah Allah. Sekarang kata rupa. Nah kata rupa ini artinya rupa hakiki, yaitu morfe. Ini ungkapan permanen tentang sifat-sifat hakiki. Artinya ekspresi luar dari sikap batin. Menggambarkan seseorang sebagaimana adanya dan tidak bisa berubah. Artinya walaupun dia nampak sebagai manusia, dia itu adalah Allah. Lalu kesetaraan dari kata isos, itu artinya kesetaraan secara kualitas dan secara kuantitas. Intinya apa? Ayat ini mengatakan Yesus itu adalah Allah. Walaupun dia datang sebagai manusia, dia adalah Allah. Nah saudaraku yang saya kasih, kita belajar di sini. Ya, kalau Yesus memberikan contoh yang baik kepada kita, dia layak sebagai pencipta, sebagai Allah, dihormati, dimuliakan. Tapi dalam pikirannya dia tidak ingin dihormati, dimuliakan. Hak dia untuk diagungkan, dia abaikan. Dia tidak menuntut hak, dia mengabaikan. Kita lihat dalam dunia sekuler kan. Begitu banyak orang menuntut hak, protes dan protes. Yesus enggak.
Di atas kayu salib. Orang menuding dia, mengatakan kalau kamu benar adalah anak Allah, turunlah di atas kayu salib. Saya mau tanya, kalau Yesus mau turun bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Walaupun sudah dipaku. Tapi dalam hikmatnya dia tahu satu-satunya jalan menyelesaikan masalah dosa manusia, dia harus mati di salib sebagai substitusi, pengganti saudara dan saya. Tanpa adanya kematian, maka tidak ada keselamatan bagi saudara dan saya. Ini hal yang menarik. Dia lepaskan haknya. Mari kita belajar. Ini pengalaman pribadi sendiri. Mari kita belajar, kalau kita diperlakukan tidak baik, belajar lepaskan hak. Kembalikan semua kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan aku. Jangan menuntut hak. Ya. Ini yang membuat kita bisa kompak. Ya. Mari kita belajar ya. Jangan suka sakit hati ya. Lepaskan hak saudara. Jangan fokus pada diri. Marilah kita fokus kepada Tuhan. Amin. Bangunlah konsep anthroposno. Jangan berpusat pada manusia. Bangunlah teosentris. Berpusat pada Allah atau kristosentris. Belajar. Kalau Anda orientasinya kepada Tuhan. Segala sesuatu Tuhan. Tuhan lihat saya. Tuhan perlakukan saya dengan baik. Kita yakin kita tidak gampang terprovokasi oleh karena sikap orang lain. Kita akan belajar dewasa. Kalau kita hanya orientasi modelnya antropos, hanya orientasi kepada diri manusia, kita akan kecewa. Jadi bagaimanapun baiknya Anda dan saya, tetap kita punya kekurangan. Karena itu mari orientasilah kepada Allah. Sehingga kita gampang memahami orang lain, bisa menerima orang lain, kita paham memang manusia punya kekurangannya. Pak Didit punya kekurangan, Pak Agus punya kekurangan, Pak Fredrik punya kekurangan. Disitulah kita bisa belajar menerima, bisa duduk bersama-sama. Kita tidak alergi dengan orang, kita tidak bikin jarak. Walaupun berbeda kita bisa duduk bersama-sama. Itu yang saya rindukan di komunitas yang kita bangun nanti. Yang kedua, minta maaf kok aplikasinya terlalu jauh. Yang kedua, jiwa yang merdeka sampai rela merendahkan diri. Dalam Filipi pasal 2 ayat 7a, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 8b, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati. Jadi kita melihat sampai merendahkan diri, rela. Itu jiwa merdeka. Jadi jiwa merdeka tidak sombong seperti gambar ini. Tidak sombong. Dia rela, di samping melepaskan haknya, dia rela merendahkan dirinya. Dan perhatikan dalam ayat 7a, melainkan telah mengosongkan. Kata mengosongkan dari kata dasar kosong dalam teks Indonesia. Dan ini bisa menyesatkan, kata kosong berarti waktu Yesus menjadi manusia, sifat Allahnya tidak ada, kosong. No, bukan itu maknanya. Dalam teks Yunani dari kata ekenosen, muncullah istilah kenosis, jadi kata ekenosen. Artinya dia membuat dirinya nothings. Bukan apa-apa, dia buat dirinya no reputation, tanpa reputasi. Luar biasa. Dia yang adalah Allah. Dia tidak mempertahankan kealahannya. Dia buat dirinya bukan apa-apa. Segala embel-embel, segala atribut, segala kebesaran, segala kemuliaan. Dia lepaskan semuanya. Dia tidak tonjolkan siapa dirinya. Itu namanya rendah hati. Dia mengambil inisiatif untuk memecahkan kebuntuan karena adanya gap antara manusia dengan Allah akibat dosa. Dia memecahkan kebutuhan tersebut, membangun relasi antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Ia rela melepaskan baju kemuliaan, dia lepaskan baju kehormatannya, dia rela menggunakan baju kehinaan. Itu wujud kerendahan hatinya. Artinya dia membuat dirinya menjadi manusia biasa. Yang terbatas, yang tidak nampak luar biasa. Artinya Yesus tidak mengurangi sedikit pun hakikat dan sifat kealahannya. Tapi dia menambah, mengenakan satu bentuk pada dirinya yaitu wujud manusia. Di mana penambahan ini justru menjadi pembatasan dirinya. Ini menarik. Kalau sombong gak mungkin. Ya, ditambah bukan dikurangi. Dia adalah Allah,
ditambah dengan wujud yang baru manusia. Justru dengan menjadi manusia, dia membatasi dirinya. Artinya Allah yang bebas menjadi manusia yang terbatas. Allah yang kaya menjadi manusia yang miskin. Allah yang baka, yang kekal menjadi manusia yang fana, yang bisa binasa. Ini berarti suatu perendahan diri, bukan peninggian. Namun semuanya itu dilakukannya dengan kerelaan, tanpa keterpaksaan. Atas kemauannya sendiri, bukan oleh karena keharusan. Ia membuat dirinya sendiri menjadi nothing dan tanpa reputasi. Coba pikirkan. Yesus adalah satu-satunya pribadi di dalam dunia yang pernah lahir dengan kemampuan untuk memilih orang tua macam apakah yang akan dijadikan orang tuanya. Dan dia memilih di mana tempat kelahirannya. Bagaimana saudara dengan saya? Kita bisa memilih sendiri. Nanti kalau aku lahir, aku pilih orang tuaku, anak konglomerat, anaknya Bill Gates. Gak mungkin kan? Tapi Yesus satu-satunya. Dia bisa menentukan pilihannya lewat seorang gadis, Bunda Maria. Saudaraku, dan dia tentukan tempatnya di Bethlehem Efrata. Dalam faktanya kita lihat ketika bapak ibunya menyatu secara biologis, Pak Yosef atau Yusuf dengan Maria tinggal di Nazaret. Tapi dia tentukan pilihan lahir di Bethlehem. Luar biasa kan? Dan ada keputusan dari Kaisar Agustus. Sensus penduduk karena mereka keturunan Daud. Yusuf Maria, kondisi Maria dalam hamil tua. Tinggal tunggu waktunya melahirkan. Berangkat dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Apa yang dicita-citakan? Itu terjadi. Inilah keunikan. Saudaraku, kita melihat. Orang tua seperti apa yang dipilih oleh Yesus. Bukan seorang raja. Bukan seorang pembesar. Bukan konglomerat, tuan tanah yang kaya raya, tapi seorang tukang kayu yang miskin. Kenapa sih tidak pilih jadi anak raja? Kan dia bisa. Dia numpang lewat raja kan, sehingga menjadi kembali raja Yudea misalnya. Enggak, tukang kayu di desa kecil Nazaret. Sekarang Nazaret rame. Yang kedua, tempat kelahiran seperti apakah yang dipilihnya? Sebuah kandang binatang, sebuah palungan. Masuk kandang sapi aja enggak tahan. Iya kan? Yesus memilih tempat kandang sebuah palungan. Sebuah tempat tanpa harga diri. Tapi toh dia melakukannya dengan kerelaan tanpa perasaan takut untuk tidak dihormati. Inilah jiwa yang merdeka adalah jiwa yang rendah hati. Jadi kalau masih sombong belum merdeka. Sedang sakit jiwa, maaf. Sakit jiwa. Jadi orang betul-betul tidak terikat yang merdeka jiwanya. Dia sampai merendahkan dirinya. Poin yang ketiga. Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang sampai bersedia melayani orang lain. Kita melihat dalam Filipi 2 ayat 7b sampai 8. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus menjadi contoh yang baik, hamba. Ketika murid-murid bertengkar, menyatakan ambisi yang ingin menjadi orang yang ada di samping Yesus. Mereka bertengkar. Yohanes, Yakobus lewat ibunya karena masih famili dengan Bunda Maria. Jadi ada jiwa nepotisme. Tolong kalau bisa diposisikan di kiri kanan Yesus. Dan mereka bertengkar dalam Lukas 22. Mereka bertengkar. Yesus berkata, siapa yang lebih besar? Yang melayani atau dilayani? Mereka berkata yang dilayani. Tapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai seorang pelayan, diakonos. Jadi aku yang lebih pantas dilayani tapi aku melayani. Maka dalam Yohanes 13 yang punya cerita paralel dengan cerita ini. Ketika tidak ada yang membasuh kaki, Yesus ambil inisiatif. Memberikan contoh konkret. Enggak usah ribut untuk menuntut. Ya,
sebuah jabatan, melayani. Dan menarik dari ayat kita bisa melihat kata hamba. Jadi Yesus mengambil rupa seorang hamba. Nah kata hamba rupa di sini menjelaskan bahwa Yesus itu bukan pura-pura menjadi hamba. Betul-betul sungguh-sungguh dari kata morfe, rupa hamba. Dia betul-betul menampilkan kehambaannya. Nah kata hamba itu kata doulos, budak. Yang memberikan pengertian seorang yang tidak punya hak atas dirinya. Karena haknya sudah diambil alih oleh majikannya. Kita perhatikan. Perhatikan di era modern ini pun ada pembantu rumah tangga. Memang dia kerja di bagian asisten rumah tangga. Meskipun majikannya memberikan kebebasan pada dia. Ada televisi, dia ada ruangan dia untuk nyantai. Ya, diberikan peluang untuk dia bisa merias diri mungkin satu hari misalnya. Ketika majikannya katakan, Yem, tolong Yem, saya butuh ini. Ya, dia sedang makan atau sedang make up. Nanti Bu ya, saya lagi make up, saya lagi makan begitu. Enggak, saya amati pembantu di rumah. Dia harus mendekati ibu mertua saya. Kalau dipanggil walaupun dia sedang makan, dia tinggalkan. Apalagi era dulu budak, dia tidak berhak menuntut apa-apa karena haknya sudah diambil oleh majikan. Jadi predikat hamba secara harafiah itu adalah orang yang hidupnya hanya untuk melayani kebutuhan orang lain. Yesus memposisikan dirinya seperti itu budak. Sulit dibayangkan saku, ada seorang tuan yang mau menjadi hamba sungguhan. Lebih sulit dibayangkan lagi ada seorang raja yang rela menjadi hamba. Apalagi saku, ya kita tidak akan pernah mengerti dan menghayati dengan benar bagaimana Tuhan sang pencipta alam semesta ini rela menjadi hamba untuk saudara dan saya. Dia yang adalah Allah menjadikan dirinya hamba untuk melayani saudara dan saya. Hal ini pasti tidak mudah kita terima. Apalagi sebagai jemaat Filipi. Karena jemaat Filipi mayoritas jemaatnya dari latar belakang orang Yunani. Orang Kristen latar belakang Yunani, keturunan Yunani. Dari sejarah kita bisa mengetahui bahwa orang Yunani adalah bangsa yang begitu menyanjung dirinya. Menempatkan dirinya paling tinggi, menganggap dirinya sebagai bangsa yang paling punya peringkat tertinggi. Karena mereka merasakan mereka berasal dari keturunan dewa. Itu orang Yunani. Saya banyak belajar dari segi antropologi tentang orang Yunani. Mereka adalah bangsa yang pandai, bahasa yang jauh lebih unggul dari bangsa lain. Karena mereka pandai dan berpengetahuan, muncullah tokoh-tokoh pemikir yang terkenal. Sokrates, Plato, Aristoteles, itu dari Yunani. Kita tahu bagaimana peradaban kebudayaan Helenisme, itu dari Yunani juga. Dan di gereja Korintus muncullah pandangan penyesatan gnostikisme, ajaran gnostik, ya, yang menekankan pengetahuan. Jadi orang Yunani karena begitu pandai, yang dia kejar adalah hikmat dunia. Sehingga dikatakan bodoh kalau orang percaya pada salib. Bodoh, karena mereka merasakan, mereka berpikir kebodohan itu akibat tidak pandai. Padahal Kristen mengatakan, saudaraku, orang yang bodoh itu adalah orang yang berdosa. Harus menjadi berhikmat. Karena dengan hikmat itulah kekuatan kita. Dan mereka menyanjung tinggi. Kenapa orang itu berdosa? Karena dia bodoh. Supaya dia lepas dari dosa, jadilah orang pandai. Itu orang Yunani. Dan kita tahu Yunani pada waktu itu sedang dijajah oleh Romawi. Tapi bagi mereka yang dijajah Yunani ini, dia menganggap orang Romawi adalah orang barbar. Yang lebih mengandalkan otot bukan otak. Ya, dan kecenderungan orang barbar meniru, tidak kreatif. Jadi mereka merasa kami lebih hebat. Bagi orang Yunani harga diri itu adalah terletak dalam menunjukkan kebolehannya. Menunjukkan kehebatannya, kelebihannya. Jadi perendahan diri itu merupakan kelemahan yang memalukan. Mereka masih merasa bahwa mereka adalah pemimpin dunia. Jadi untuk menonjolkan dirinya,
dengan segala kebolehannya. Itulah kondisi gereja di Filipi. Sehingga Paulus ingatkan, jauhilah kepentingan pribadi. Jangan menonjolkan diri. Milikilah pikiran Kristus. Mari kita belajar hari ini. Ya. Kerelaan untuk melayani. Bukan merasa keunggulan, kehebatan kita yang kita andalkan. Ya, Yesus saja berkata, aku datang bukan untuk dilayani. Dalam Matius 20 ayat 28. Dalam Markus 10:45, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia yang adalah Allah datang untuk melayani saudara. Hari ini kita memperingati kematian dan kebangkitannya lewat perjamuan kudus. Biar kita belajar. Jiwa yang merdeka sampai kita rela melayani orang lain. Bukan untuk dilayani. Yang terakhir, yang keempat, bersedia mengorbankan diri demi orang lain. Saya baca ulang ayat ini, ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukan hanya mati, mati dengan cara disalib. Itu mati dengan secara hina, disiksa, dicambuk 40 kurang 1 kali. Itu dalam versi yang lain. Bahkan versi yang lain ratusan kali dicambuki. Betul mati dalam kehinaan, mati dengan penuh penderitaan. Yesus lakukan itu. Itulah jiwa merdeka sampai berkorban untuk orang lain. Saudaraku yang saya kasih, inkarnasi Yesus bukan hanya menuntut ia untuk mengabaikan, melepaskan hak dirinya. Merendahkan dirinya, menjadi hamba bagi semua orang. Tapi juga mengorbankan dirinya sendiri bagi orang-orang yang ia layani. Mari kita pikirkan ini, bukan mengorbankan orang lain. Dia berkorban demi untuk orang lain. Kapan bisa terjadi? Kalau kita lepaskan hak kita. Kalau kita rendah hati. Kita punya hati untuk melayani. Kita pasti berkorban. Jadi bukan diri kita. Dan ini poin yang penting dalam komsel, nanti sel group. Kalau nilai korban ini tidak ada korban waktu, korban pikiran, korban uang, korban perasaan, kita tidak akan mungkin bisa kompak. Kita berani berkorban untuk membangun sebuah komunitas yang sehat. Yesus rela mengorbankan dirinya demi kepentingan manusia yang berdosa, yang harusnya menerima hukuman mati kekal. Yesus lakukan itu. Biarlah jiwa pengorbanan Yesus seperti ini, ya kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga komunitas dalam kita bergereja dibangun. Ya, saudaraku, mari kita belajar. Kikiskanlah segala kepentingan pribadi kita. Belajarlah untuk rendah hati walaupun kita punya alasan untuk sombong. Mari kita belajar. Saya katakan bagi yang sudah menikah. Suami punya visi, istri punya visi. Kalau kita masing-masing jalan dengan visi kita, pasti kita ribut. Kita ubah visinya Tuhan. Kalau istri, suami dengan visinya Tuhan, maka kita akan kompak. Begitu dalam gereja juga. Nanti kita akan lihat pengumuman tentang parenting. Itu sesuatu yang penting. Apa yang saya bagikan ini akan memperkaya kita. Mari kita semangat. Ya walaupun kita tahu kita berbeda, mari kita kompak. Jangan lepaskan teman-teman kita. Walaupun kita punya alasan, saya gak suka dengan dia. Tapi kita belajar untuk beradaptasi. Disitulah proses sebuah kehidupan. Kita akan belajar dewasa. Tuhan Yesus memberkati.